Deterjen adalah zat yang digunakan untuk membersihkan yang seringkali terbuat dari bahan sintesis atau buatan manusia dan dapat bekerja lebih baik daripada sabun dalam kondisi tertentu. Sedangkan sabun adalah zat yang digunakan untuk membersihkan yang dibuat ketika lemak hewani atau minyak nabati diolah dengan campuran lemak, alkali, dan air. Penerapan ilmu kimia pada deterjen lebih panjang dan juga lebih rumit dibandingkan dengan sabun. Deterjen bekerja dengan baik dalam kondisi asam dan dapat dibuat tanpa lemak hewani dan juga minyak nabati. Ada dua jenis deterjen, yaitu deterjen jenis keras dan lunak. Deterjen jenis keras paling sulit dihancurkan oleh mikroorganisme walaupun zat tersebut dibuang. Zat tersebut masih aktif dan dampaknya akan menjadi penyebab pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Contohnya yaitu alkylbenzena sulfonat. Dan yang kedua, ada deterjen jenis lunak. Disebut lunak karena bahan penurunan tegangan permukaannya mudah dirusak oleh mikroorganisme sehingga tidak aktif lagi setelah dipakai. Jadi deterjen jenis ini ramah dengan lingkungan. Contohnya yaitu lauri alkylsulfonat. Rumus dan komposisi kimia dalam deterjen. Dalam pembuatan deterjen alkylbenzen dengan belerang trioksida atau SO3, alkylbenzen yang sering digunakan adalah jenis deodekylbenzena atau C6H5C12H25. Reaksi antara deodekylbenzena dengan belerang trioksida akan menghasilkan alkylbenzena sulfonat atau C6H4C12H25SO3H dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Selanjutnya, alkylbenzena sulfonat dinetralisasi dengan natrium hidroksida atau NaOH sehingga menghasilkan natrium deodekylbenzena sulfonat atau C12H25C6H4SO3Na dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Komposisi kimia deterjen dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu zat aktif permukaan atau surfaktan berkisar 20-30%. Bahan penguat atau builder merupakan komponen terbesar dari deterjen berkisar 70-80% dan bahan adiktif atau tambahan, misalnya pemutih, pewangi, bahan penimbul busa, dan lain-lain sekitar 2-8%. Surfaktan memiliki fungsi untuk meningkatkan daya pembahasan air sehingga kotoran yang berlemak dapat dibasahi, mengendorkan dan mengangkat kotoran dari kain dan suspensikan kotoran yang telah terangkat. Surfaktan merupakan komponen deterjen yang berfungsi sebagai penghasil busa. Surfaktan terdiri atas dua bagian yang mempunyai sifat berbeda, yaitu bersifat hidrofobik dan bagian yang bersifat hidrofilik. Surfaktan dalam air akan mengalami ionisasi. Penguat atau builder. Builder berfungsi untuk meningkatkan efisiensi surfaktan. Builder digunakan untuk melunakkan air sada dengan cara mengikat mineral-mineral yang terlarut. Selain itu, builder juga berfungsi sebagai butter yang dapat membantu dalam mempertahankan pH larutan. Builder yang sering digunakan adalah senyawa kompleks fosfat, natrium sitrat, natrium karbonat, natrium silikat atau zeolit. Keberadaan bahan ini dalam campuran tidak boleh terlalu banyak karena menimbulkan efek samping, yaitu dapat mengakibatkan rasa panas di tangan pada saat mencuci pakaian. Bahan penunjang lain adalah STPP atau sodium tripolifosfat yang mempunyai efek samping yang positif, yaitu dapat menyuburkan tanaman karena adanya kandungan fosfat yang merupakan salah satu unsur dalam jenis pupuk tertentu. Dan yang terakhir yaitu bahan adiktif tambahan. Bahan adiktif tidak harus ada dalam proses pembuatan deterjen karena tidak berhubungan langsung dengan daya cuci deterjen. Penambahan bahan ini untuk tujuan komersial karena dapat memberi kekhususan dan nilai lebih pada produk tersebut. Tambahan ini membuat produk lebih menarik, misalnya pewangi, pelarut, pemutih, pewarna, dan lain-lain. Contoh bahan adiktif adalah kariboksil, metil, selulosil atau CMC, yaitu berfungsi untuk mencegah kembalinya kotoran ke pakaian. Nah, jadi apa sih perbedaan dari deterjen dan sabun? Keduanya serupa karena keduanya dapat membersihkan barang dan juga menghilangkan noda. Namun, deterjen dan sabun juga memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama, deterjen terdapat komposisi garam alkylbenzena sulfonat atau alkyl sulfat. Contohnya C18H29NaO3S.
Sabun terdapat komposisi garam natrium kalium dari asam karboksilat, contohnya natrium stearat C17H35COONa. Perbedaan yang kedua, deterjen menggunakan bahan dasar produk petrokimia atau minyak bumi, sedangkan sabun menggunakan bahan dasar lemak hewani dan juga minyak nabati. Perbedaan yang ketiga yaitu deterjen memiliki efektivitas yang baik di air sada, tetap bersih dan berbusa, sedangkan sabun memiliki efektivitas yang buruk di air sada karena bereaksi dengan ion kalsium atau magnesium membentuk endapan atau busa sabun. Manfaat deterjen. Yang pertama, membersihkan kotoran dan noda. Surfaktan dalam deterjen menurunkan tegangan permukaan air sehingga kotoran atau lipid lebih mudah terangkat. Yang kedua, membunuh sebagian mikroorganisme. Beberapa deterjen memiliki bahan antibakteri seperti triklosan. Yang ketiga, mencerahkan dan mengharumkan pakaian. Ada optical brightener, pewangi, dan pewarna. Yang keempat, cocok untuk air sada. Deterjen tidak mudah bereaksi dengan ion Ca2+ dan Mg2+ seperti sabun. Jadi tetap berbusa di air sada. Yang kelima, lebih efektif dalam jumlah kecil. Daya cuci tinggi sehingga hemat waktu dan tenaga. Kemudian, yang kedua ada dampak negatif deterjen. Yang A, ada dampak bagi lingkungan. Yang pertama ada eutrofikasi atau ledakan alga. Fosfat dalam deterjen memicu tumbuhnya ganggang sehingga air keruh, bau, dan ikan mati. Yang kedua ada limbah air sulit terurai. Surfaktan sintetis butuh waktu lama untuk terdegrasi. Yang ketiga ada mencemari air dan tanah. Zat kimia mengganggu organisme tanah dan kualitas air. Yang B, ada dampak bagi kesehatan. Yang pertama, iritasi kulit dan alergi. Bahan pewangi, pewarna, SLS atau SLES bisa memicu gatal, ruam, dan dermatitis. Yang kedua, ada gangguan pernafasan. Uap deterjen bubuk bisa mengiritasi hidung dan paru-paru. Yang ketiga, keracunan jika tertelan. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang bermain dengan kapsul deterjen. Yang ketiga, cara mencegah. Yang A, untuk lingkungan. Pertama-tama, kita wajib menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Pilih yang berlabel phosphate free, biodegradable atau rendah surfaktan. Yang kedua, menggunakannya sesuai takaran. Pemakaian berlebih sama saja kita menyumbang lebih banyak limbah. Yang ketiga, air bekas cuci tidak langsung ke sungai. Itu artinya kita menggunakan saluran limbah seperti septic tank atau IPAL. Yang B, untuk kesehatan. Pertama-tama kita menggunakan sarung tangan saat mencuci untuk melindungi tangan dari iritasi. Yang kedua, bilas pakaian sampai benar-benar bersih. Sisa deterjen dapat memicu alergi dan gatal. Yang ketiga, simpan deterjen jauh dari anak dan makanan untuk mencegah tertelan atau terhirup. Yang terakhir, pilih deterjen yang bebas pewangi dan pewarna. Cocok untuk kulit sensitif atau penderita alergi.